Dewasa ini, era industri dan teknologi semakin maju. Untuk mengikuti perkembangan zaman, maka persaingan dan tuntutan untuk memenuhi kompetensi yang diperlukan, baik dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan, pun semakin meningkat. Generasi muda menjadi salah satu generasi yang merasakan akibat dari perkembangan zaman ini. Di masa sekarang, burnout menjadi istilah yang sering ditemui karena kondisi ini banyak dialami oleh generasi muda. Ditambah, munculnya keadaan pandemi beberapa tahun yang lalu hingga saat ini membuat banyak keadaan berubah dan masyarakat perlu beradaptasi, baik terhadap perubahan maupun kesulitan ekonomi. Penelitian mengenai burnout syndrome pada perawat rumah sakit di Amerika oleh Bakamis pada 2019 menemukan bahwa burnout dapat berakibat pada turnover rates yang lebih tinggi, performansi pekerjaan yang lebih rendah, dan ancaman pada keselamatan pasien. Sementara, pada penelitian oleh Ganizadeh pada 2015, burnout juga ditemukan pada tenaga pendidik yang menyebabkan menurunnya self-efficacy dan self-regulation, merasa kurang dukungan sosial, meningkatnya absenteeism, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan secara konsisten bahwa burnout dapat menyebabkan perilaku tidak produktif dan merugikan di pekerjaannya, serta berkaitan dengan menurunnya mental well-being pada pekerja di berbagai background pekerjaan. Burnout adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang merasa lelah atau frustasi akibat terus dihadapkan dengan stresor yang berat, biasanya di tempat kerja, dan tidak kunjung mendapatkan imbalan yang diharapkan. Istilah burnout ini paling sering ditemui dalam konteks industri organisasi, di mana orang-orang yang bekerja pada people's work, seperti guru, perawat, pekerja sosial, dan konselor, mengalami kelelahan emosional dan sinisme. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Maslow dalam Transiana pada 2019 bahwa dalam konteks kerja, burnout memuat 3 dimensi, yaitu kelelahan emosional, sinisme atau depersonalisasi, serta pencapaian prestasi yang menurun. Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti program studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengungkap fakta bahwa sebanyak 83% tenaga medis di Indonesia telah mengalami burnout dalam level sedang maupun berat yang membuat terganggunya kualitas hidup. Peningkatan kasus burnout salah satunya disebabkan oleh adanya tren yang sedang beredar pada generasi ini, yaitu tren hustle culture. Hustle culture sendiri menurut Harpas dan Sneer secara harafiah berarti budaya bekerja secara menggebu-gebu adalah suatu tren di mana seseorang mencurahkan sebanyak mungkin waktu yang dimiliki untuk bekerja dan menuntut para pekerjanya menyelesaikan sebuah proyek atau mencapai target kerja secara cepat dengan ritme yang jauh lebih kencang dari biasanya. Kemunculan hustle culture tidak akan seberdampak ini jika saja tidak ada individu yang menginternalisasi dan menerapkannya. Ketenaran hustle culture terjadi akibat banyaknya orang yang menjalankannya, hingga akhirnya hustle culture seolah menjadi hal yang normal sekarang. Masalahnya, mengapa banyak orang menginternalisasi hustle culture ini? Pada dasarnya, tiap individu memiliki kebutuhan untuk berprestasi, seperti yang terdapat dalam hierarki kebutuhan Maslow di tingkatan yang terakhir, yaitu aktualisasi diri. Hal ini diperparah dengan peningkatan populasi yang juga menyebabkan peningkatan persaingan karena jumlah lowongan kerja jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang membutuhkan kerja, sehingga orang cenderung bersaing lebih keras untuk memperebutkan pekerjaan. Terbukti dari data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik dan dikutip dalam Data Indonesia yang menunjukkan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia yang telah mencapai 8,4 juta orang atau 5,86% dari total angkatan kerja nasional per Agustus 2022. Lalu, ada juga kemajuan pendidikan yang juga menyebabkan standar pendidikan, prestasi, dan kompetensi yang dibutuhkan terus meningkat setiap waktunya. Hal yang dahulu dianggap cukup, sekarang tidak lagi cukup. Individu terus dituntut untuk mencapai lebih dan lebih. Hal ini tampak nyata dilihat dari syarat penerimaan kerja masa kini yang semakin hari terlihat tidak masuk akal karena menuntut terlalu banyak dari calon karyawan. Begitu juga dengan kemajuan teknologi. Kemunculan sosial media misalnya membuat sebagian besar orang senang mengunggah pencapaian untuk memperoleh pujian atau validasi. Hal ini disebut dengan toil glamour atau performative workaholism.
Dalam studi yang dilakukan Robinson pada 2019, terdapat 45% pengguna media sosial yang senang mengunggah postingannya untuk memamerkan betapa sibuknya mereka dalam pekerjaan, seperti saat lembur, dikejar deadline atau target, dan lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah karyawan yang bekerja dengan keras dan berdedikasi. Hal ini menyebabkan burnout menjadi suatu konsekuensi patologis dari eksploitasi diri yang dilakukan secara dalam tanda kutip sukarela atau berdasarkan pilihan pribadi seseorang. Namun, ini tidak sepenuhnya dilakukan secara sukarela. Banyak faktor yang mendukung bagaimana manusia menginternalisasi tren ini, mulai dari faktor kebutuhan diri sendiri untuk berprestasi dan pada akhirnya mengaktualisasi diri, ke faktor perkembangan teknologi yang menyebabkan standar pendidikan, prestasi, dan kompetensi yang dibutuhkan terus meningkat setiap waktunya, dan juga faktor globalisasi yang menggerakkan perkembangan ekonomi semakin condong ke ekonomi kapitalis, yaitu ekonomi yang sangat menyerahkan pada pihak bisnis untuk bertahan hidup dengan sendirinya, di mana bisnis terus-menerus dituntut untuk memproduksi jika mereka ingin bertahan dalam dunia kerja dan bersaing dengan bisnis lainnya. Tren ini mulai kembali menjadi sorotan setelah Elon Musk, CEO dari Tesla, membagikan cuitan yang mengkampanyekan hustle culture sebagai cara utama untuk memiliki kesuksesan karir. Hal ini tentu menambah tren yang beredar dan membuat lebih banyak kalangan muda tertarik untuk melakukan hustle culture, terutama melihat bahwa Elon Musk yang adalah tokoh terpandang dan dianggap sukses, nampak menyetujui dan menjalankan hustle culture. Maraknya hustle culture berpengaruh pada peningkatan kasus burnout karena jika seseorang terus-menerus melakukan hustle culture dan tidak memberikan dirinya sendiri jeda, maka stres yang dirasakan akan terus menumpuk dan akan meledak menjadi burnout. Jika sudah burnout, individu akhirnya malah tidak dapat berpikir dan berkegiatan dengan produktif. Burnout menjadi salah satu fenomena yang patut diwaspadai karena berbagai akibatnya pada pekerja yang kemudian menyebabkan berbagai perilaku yang tidak produktif. Era industri dan teknologi yang semakin maju juga membawa perkembangan dalam budaya yang cepat, yang kemudian membawa persaingan dan tuntutan bagi individu untuk mengikuti perkembangan zaman. Bentuk tren budaya ini dinamakan sebagai hustle culture. Ada banyak faktor yang menyebabkan hustle culture. Beberapa di antaranya adalah adanya kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, perkembangan teknologi dalam bentuk sosial media yang mengglorifikasi kerja keras, dan juga tuntutan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja karena perkembangan ekonomi. Karenanya, burnout menjadi sesuatu yang dilakukan secara sukarela namun tidak dilakukan secara sukarela. Maka agar tidak terjadi burnout, penting sekali bagi kita untuk mampu mencapai gaya hidup yang ideal, tidak lupa untuk hidup dan menikmati momen di tengah pekerjaan. Ada kebaikan dalam pekerjaan dan ada kebaikan dalam istirahat. Gunakan keduanya dan jangan abaikan keduanya.